Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Maraknya pengajuan pernikahan bagi perempuan yang masih berada di dalam masa iddah di KUA wilayah Kecamatan Labuan Badas ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Badas yang belum memahami tentang syariat hukum iddah. Jadi materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah akan membicarakan sedikit tentang apa itu iddah. Jadi iddah adalah suatu masa yang diharuskan bagi perempuan yang dicerai untuk menunggu apakah dia akan langsung dicerai atau akan dirujuk oleh suaminya ketika dia masih di dalam masa iddah. Nah, iddah di dalam syariat Islam itu mempunyai beberapa tujuan atau mempunyai beberapa hikmah. Di antaranya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi perempuan yang dicerai tersebut. Apakah perempuan yang dicerai tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Ketika perempuan yang dicerai itu dalam keadaan hamil, maka tentu sudah jelas siapa nasab dari anak yang dikandung oleh perempuan yang dicerai tersebut, karena Islam sangat menjaga yang disebut dengan nasab. Oleh sebab itu maka itu diantara hikmah ditetapkan hukum iddah. Kemudian yang kedua, hukum daripada atau hikmah daripada penetapan hukum iddah itu adalah untuk memberikan hak nafkah bagi anak yang dicerai tersebut. Maksudnya bagi anak yang dikandung oleh perempuan yang dicerai tersebut. Maksudnya adalah ketika perempuan yang dicerai kemudian sudah melewati masa iddah, maka dia sudah tidak berhak lagi untuk menerima nafkah dari mantan suaminya. Tetapi anak yang dibawa oleh perempuan tersebut, ketika anak itu masih belum mandiri, maka dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Kemudian ada beberapa jenis macam iddah yang harus kita pahami. Pertama adalah iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Pertama, bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan yang tidak hamil, maka perempuan yang tidak hamil ini dia harus melewati masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau perempuan yang ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Kemudian iddah bagi perempuan yang dicerai dalam talak raj'i atau talak yang masih ada kesempatan dia untuk dirujuk kembali oleh suaminya. Pertama adalah bagi perempuan yang dicerai dalam keadaan masih dalam masa haid atau masih melewati masa haid. Maka perempuan yang dicerai masih mengalami haid, maka dia harus iddahnya adalah sampai 3 kali suci. Kemudian perempuan yang dicerai sudah tidak haid lagi atau sudah menopause, maka iddahnya bagi perempuan tersebut adalah 3 bulan. Kemudian iddah bagi perempuan yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kemudian macam iddah yang selanjutnya adalah perempuan yang ditalak bain atau yang ditalak 3 oleh suaminya. Berapa iddahnya? Iddahnya adalah hanya 1 kali masa suci saja yang dia harus lewati. Kenapa? Karena kesempatan untuk rujuk bagi perempuan yang sudah ditalak 3 ini sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu maka masa iddah yang dilewatinya adalah hanya 1 kali suci saja untuk mengetahui bagaimana kondisi dari perempuan yang dicerai tersebut, apakah dia hamil atau tidak. Ketika dia sudah melewati 1 kali haid, maka dia sudah jelas kondisinya tidak dalam keadaan hamil. Kemudian ada juga perempuan yang melewati masa iddah bagi perempuan yang khulu atau yang melakukan gugat cerai. Jadi sama dengan perempuan yang ditalak bain
atau yang ditalak 3 oleh suaminya, maka perempuan yang khulu atau perempuan yang melakukan gugatan cerai, dia juga melewati 1 kali masa suci ketika dia melewati masa idahnya. Nah, itu untuk sekedar mengetahui apakah kondisi perempuan yang dicerai itu dalam keadaan hamil atau tidak. Ini sedikit materi yang berbicara tentang masalah idah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.